Yang pertama, Family Catering itu kan melanjutkan program tahun lalu ya. Nah, tinggal disepakati bersama, setuju atau tidak kan itu jawabannya. Yang kedua, laporan pencapaian akademik. Laporan pencapaian akademik itu sudah kami kerjakan melalui logbook ya, dan itu disampaikan ke ketua dan tembusannya ke yayasan. Dan itu dilakukan semester yang lalu, dan Pak Ketua sudah menyampaikan itu kepada semua pejabat struktural untuk untuk membuat logbook, karena dari logbook itulah Pak Ketua akan mengevaluasi kinerja para pejabat struktural. Dan ketika Pak Ketua diundang rapat oleh yayasan, beliau punya dasar bahwa ini pencapaian wakil 1, ini pencapaian wakil 2, wakil 3, wakil 4, ini kendala-kendala yang dihadapi dan apa solusinya, itu nanti dipercakapkan oleh yayasan dan Pak Ketua. Yang ketiga terkait dengan kalender akademik. Nah, kalender akademik ini akan terhubung dengan Ibu Safira punya pertanyaan tadi. Mana skala prioritas? Itu sebabnya setiap prodi membuat kalender akademiknya. Satu semester ini, apakah ada program yang tadi muncul di dalam kalendernya, sehingga gampang ditinjau dan dievaluasi oleh wakil ketua apakah ada ketersediaan dana. Nah, sekali lagi kemarin dalam diskusi saya bilang kita boleh mengajukan dana, nanti kan akan putuskan wakil ketua atas persetujuan ketua. Ketua meminta pertimbangan kepada yayasan, kira-kira bisa nggak yayasan memenuhi permintaan dari program ini, gitu. Kan nanti ada diskusi, jadi tidak berhenti di sini. Ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh ketua berdasarkan masukan dari pengurus yayasan. Jadi nanti di kalender akademik Kaprodi Teologi, PAK, Kaprodi MTH, Kaprodi MPDK, Kaprodi Doktor itu harus membuat kalender akademiknya sendiri, sehingga yayasan atau ketua akan mengecek program apa yang masuk di dalam kalender itu, sehingga akan berhubungan dengan dana yang akan dikeluarkan. Karena kalau tidak ada kalender akademik kan kita tidak tahu kegiatan apa yang akan dibuat dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Kalau dia tiba-tiba mendadak, syukur-syukur kalau ada uang, kalau tidak bagaimana? Makanya perencanaan akademik satuan semester itu dituangkan di dalam kalender akademik. Jadi itu sudah menjawab pertanyaannya Ibu Safira. Jadi kalender akademik nanti akan dibuat dan kegiatan-kegiatan akademik itu akan dituangkan dalam kalender akademik per semester. Ya, yang terakhir terkait dengan tim kerja akademik. Nah, tim kerja akademik ini agak unik ya. Kalau mengikuti pola pikir Pak Pinamberet, nanti wakil 2 akan masuk juga dosen, wakil 3 masuk juga dosen. Karena kalau tidak ada dosen, mahasiswa apa yang mengajar? Lalu kalau dosen mengajar tidak ada mahasiswa, dia mengajar apa? Jadi maksud saya tadi saya katakan tim kerja itu tidak dalam maksud merendahkan teman-teman, itu tafsirnya sudah terlalu jauh. Tim kerja itu maksudnya tim struktural dan tim koordinasi. Begitu. Kalau semua mau kasih masuk dosen, nanti wakil tempat juga dosen masuk. Karena penelitian juga dosen. Kalau dosen tidak meneliti, wakil tempat mau buat apa? Dia mau laporkan apa? Kan tidak ada. Wakil 3 tapi kasih masuk dosen juga, karena kalau dosen masuk tidak ada mahasiswa kan berarti kosong kelas. Jadi maksudnya tidak dalam nada untuk mengecilkan Pak Pinamberet dan teman-teman. Nah, bukan itu. Itu terlalu jauh bagi saya ya. Karena tim kerja itu maksudnya yang bekerja. Pak Ketua tim kerjanya wakil. Kan tidak mungkin juga kasih masuk dosen. Berarti kalau semua begitu, Satpam juga masuk, Ibu Dapur juga masuk. Di tim akademik dia kasih makan dosen. Yang jaga keamanan Satpam, kalau ada teroris masuk kita mati semua. Jadi harus ada pemisahan-pemisahan struktural dan koordinasi. Nah, kalau dosen itu masuk di dalam masyarakat akademik, disebut dengan sivitas akademika. Itu nanti bagian lain lagi dalam satu struktur organisasi. Jadi tidak mengecilkan peran para dosen, Pak, minta maaf, karena dosen pasti saya tahu berperan penting dalam satu struktur organisasi sebuah institusi atau sekolah tinggi. Kalau tidak dosen ya sekolah tidak maju. Tapi kalau tidak ada mahasiswa, dosen mengajar apa? Kalau tidak ada uang, siapa yang bayar dosen? Gitu. Jadi saya rasa semua pihak itu ikut berperan. Hanya ada batasan-batasan tertentu yang perlu dibedakan antara struktural dan koordinasi. Karena di dalam struktur koordinasi itu kan ada wakil 1 membawahi siapa, wakil 2 membawahi siapa, dan wakil 3 membawahi siapa,